Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di ibadah remaja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau curahkan kepada kami selama 1 minggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini agar lancar sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Teman-teman, marilah kita mengakui dosa kita secara bersama-sama dan nanti akan saya tutup di dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang kerap kali membuat hati-Mu kecewa, hati-Mu terluka. Kami seringkali mengulangi kesalahan yang sama di mata Tuhan. Tuhan, kami telah mengakui dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mau mengampuni kami dan bantulah kami agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang bangsa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Teman-teman remaja GKI Gading Indah, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, kini tiba waktunya kami akan datang ke hadapan firman-Mu, membacanya, merenungkannya. Maka penuhi kami dengan hikmat-Mu, dengan tuntunan dari Roh Kudus, agar segala yang kami baca dan renungkan bersama boleh menjadi firman yang hidup dalam dan lewat diri dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus,
kami memohon. Amin. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 8 yang berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saya akan ulangi ayat ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan merenungkannya dalam hidupnya. Haleluya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, teman-teman remaja, tema kita hari ini dan bacaan kita dari Alkitab bicara tentang soal bersaksi, menjadi saksi, kesaksian. Tentu Anda semua, teman-teman semua sebagai remaja-remaja Kristen tidak asing dengan istilah bersaksi, kesaksian, menjadi saksi. Anda tentu kira-kira sudah punya gambaran ya. Apa maksudnya? Apa sih yang biasa kita pikirkan? Mungkin kita akan membayangkan peristiwa seperti ini ya. Ini kebaktian yang biasanya disebut sebagai kebaktian kebangunan rohani, KKR, diselenggarakan entah di gereja yang besar atau di stadion atau di tempat pertemuan yang luas, dihadiri banyak orang, di mana ada seorang pengkhotbah yang akan mengkhotbahkan dan mengajak orang untuk mengikut Yesus. Ya, ini seorang pengkhotbah terkenal, salah satu pengkhotbah besar di Amerika, namanya Billy Graham, bukan cuma di Amerika tapi juga di dunia ya. Dan dia begitu terkenal sebagai seorang yang banyak mengabarkan Injil kemana-mana. Atau mungkin Anda membayangkan seperti ini ya, orang-orang yang berdiri di pinggir jalan mengedarkan pamflet atau suka disebut juga sebagai traktat ya, yang isinya mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini mereka yang melakukan penginjilan, sebutlah begitu, evangelisasi dari gereja atau kelompok Kristen yang biasa disebut sebagai saksi-saksi Yehova. Ya, ini dari tulisannya Anda tahu, ini bukan di Indonesia. Atau mungkin yang seperti ini, nah ini rada ekstrim barangkali ya, berdiri di tengah jalan, di tempat umum, di perapatan, lalu berkhotbah ya, mengajak orang percaya kepada Yesus. Mungkin kalau dilakukan di Indonesia ini bisa jadi masalah ya. Anda mungkin kena pasal mengganggu kenyamanan atau penistaan agama ya. Apalagi kalau Anda melakukan seperti ini nih ya, berdiri di perempatan jalan rame, membawa papan bertuliskan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kamu akan diselamatkan. Nah, ini bisa mengundang masalah kalau di negara kita ya. Atau mungkin yang seperti ini ya, penginjilan dari pintu ke pintu. Orang mengetuk pintu lalu bertanya, Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Anda mau belajar dari Alkitab? Ya, ini akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini saja, masih suka terjadi di negara kita, di Jakarta ya. Beberapa kali juga rumah saya pernah diketuk oleh orang-orang yang mau mengajak kita untuk atau mengajak si yang punya rumah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah itu saja yang Anda bayangkan sebagai sebuah kesaksian? Bersaksi ya, mensaksikan Tuhan Yesus. Tentu itu gambaran yang sah, wajar, dan di satu waktu sekarang pun masih ada keperluannya, masih diperlukan hal-hal seperti itu. Tetapi apakah kesaksian itu harus seperti itu? Bagaimana kalau situasinya memang
tidak cocok ya. Kayak tadi kalau Anda berkhotbah di perapatan jalan di Indonesia, entah Anda akan diacuhkan orang, Anda akan diusir, Anda akan didatangi polisi, mungkin juga Anda akan dimarahi dan sebagainya. Apakah itu membawa sesuatu yang baik buat orang lain? Nah, saya mau mengajak hari ini kita merenungkan ayat 8 ya, tadi yang sudah kita baca bersama, khususnya di bagian keduanya ya, ayat 8 ini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada dua hal yang mau saya ajak kita bersama renungkan. Yang pertama adalah kata saksi. Nah, apa itu saksi? Nah, dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru, kata saksi itu merupakan sebuah istilah yang diambil dari dunia dunia hukum, ya, di dunia pengadilan. Nah, dalam dunia pengadilan Anda tentu tahu kalau ada sebuah kasus disidangkan, selain ada hakim yang akan memutus perkara, kalau modelnya model Amerika ada yang namanya juri yang memberikan keputusan, nanti hakim itu yang akan mengesahkan dan menjatuhkan hukumannya. Ada penuntut, jaksa, ada pembela yang membela sang terdakwa, lalu ada sejumlah orang yang disebut sebagai saksi. Nah, sebetulnya model pengadilan ini juga sudah dimiliki ya, atau diwariskan dari pengadilan Yunani. Jadi orang Yunani ribuan tahun lalu, 2000-an tahun lalu sudah punya pengadilan yang model-modelnya seperti ini. Ada pengadilan, ada terdakwa, ada hakim, ada penuntut, ada pembela, lalu ada yang disebut dengan nama para martus. Nah, siapa martus ini? Ya, yaitu orang atau orang-orang yang dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Kesaksiannya dalam bahasa Yunani disebut dengan nama marturia. Nanti istilah ini yang akan dipakai oleh gereja ya, kesaksian, marturia. Nah, martus ini ada yang memberatkan si terdakwa, ada yang meringankan. Tetapi mau yang memberatkan ataupun meringankan, ada kesamaan dari seorang martus ini, yaitu dia harus memberikan kesaksian dengan benar, dengan jujur, dengan apa adanya. Artinya apa, saudara, teman-teman? Artinya dia tidak boleh mengatakan, kalau ditanya pertama harus benar, artinya dia memang melihat sendiri, mengalami apa yang terjadi atau apa yang ditanyakan. Kalau ditanya misalnya, apakah saudara saksi, sebutlah misalnya saya, saudara saksi Stira ini melihat peristiwa tabrakan antara Bapak X dengan Bapak Y? Enggak, saya cuma dengar. Nah, berarti kesaksian saya tidak valid. Yang kedua, dia harus dengan jujur mengatakan apa adanya. Karena itu biasanya seorang saksi sampai hari ini di pengadilan dia disumpah. Bahkan dalam dunia pengadilan, kalau Anda menjadi seorang saksi, Anda sudah disumpah dan Anda memberikan kesaksian palsu, ada konsekuensi hukuman yang sangat serius, sangat berat. Yaitu kalau di Amerika, kalau saya tidak salah, istilahnya disebut sebagai perjury. Ya, Anda memberikan kesaksian palsu, Anda akan dianggap menghina pengadilan. Dan Anda sendiri dengan melakukan itu, sang saksi yang memberikan kesaksian palsu itu sendiri bisa dituntut dan berakhir juga mengalami pengadilan sendiri ya, dihukum, dijatuhi hukuman. Lalu dia juga harus bersaksi apa adanya. Yang disaksikan itu harus merupakan fakta, bukan merupakan yang dia memberikan penilaian. Tentu dia dalam taraf tertentu akan memberikan penilaian, tafsiran, tetapi harus berusaha seobjektif mungkin. Misalnya tadi, saudara melihat sendiri tabrakan antara Bapak X dengan Bapak Y, mobilnya, melihat Pak Hakim. Lalu menurut saudara,
siapa yang salah? Oh, pasti Pak X. Kenapa? Karena Pak X itu, Pak Y yang ditabrak itu teman saya. Maka Pak X itu pasti yang salah. Di situ kesaksian saya tidak valid. Karena saya tidak memberikan kesaksian yang apa adanya, fakta. Saya bersaksi memberatkan satu pihak, karena pihak yang satunya adalah kawan saya. Nah, di situ kesaksian saya menjadi tidak valid. Seorang martus, dia harus memberikan kesaksian yang apa adanya, fakta, sesungguhnya, tidak dipoles-poles, tidak ditutup-tutupi. Karena itu ketika istilah ini diambil alih oleh gereja mau mengatakan bahwa salah satu panggilan kita sebagai orang percaya adalah bersaksi, menjadi saksi. Artinya apa? Artinya kita sungguh menyatakan siapa yang kita saksikan itu. Tuhan Yesus, nanti kita akan bahas di bagian kedua. Kita harus memberikan kesaksian dengan jujur, apa adanya. Jangan hanya mengatakan kesaksian yang baik-baik saja, ya. Oh, ikut Tuhan Yesus itu enak, hidup gampang, Anda akan dapat banyak pacar, nanti jodoh dijamin, sukses dan sebagainya. Tidak ada susahnya. Itu kesaksian yang dibuat-buat, dipoles, kesaksian yang palsu. Jadilah saksi yang benar. Nah, yang kedua dari teks ini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, adalah bicara tentang siapa yang kita saksikan itu. Ayat 8 mengatakan saksiku, siapa aku itu? Tidak lain, ya Tuhan Yesus pasti, ya. Kita menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Tapi masalahnya, Yesus Kristus macam apa? Atau siapakah Yesus Kristus yang kita saksikan itu, teman-teman? Apakah Yesus yang baik, ya, yang merangkul semua orang yang ada di dekatnya, ya itu baik dan benar. Yesus mengasihi semua orang. Yesus yang baik. Yesus yang menyatakan kasih Allah. Atau Yesus yang kayak gini, ya, Yesus yang trendy, ya, yang oke. Yang hey guys, ya, yang mau jadi teman, yang pokoknya oke lah. Bro Jesus. Ya boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa teman-teman, Alkitab, kitab-kitab Injil juga bersaksi tentang sosok Yesus yang membawa nilai-nilai yang revolusioner, yang baru pada zamannya, yang menantang pemahaman orang banyak. Misalnya, Yesus yang berani menentang para pemimpin agama yang merugikan orang banyak, merugikan umat, merugikan rakyat. Anda ingat peristiwa Tuhan Yesus yang marah di Bait Allah, ya, membalikkan meja penjual, mengusir para pedagang ternak, membalikkan meja penjual penukar uang, ya, money changer. Mengapa Yesus lakukan itu? Sudah gilakah dia? Tidak, ya. Karena Yesus marah karena Bait Allah bukan pertama-tama dijadikan tempat jualan, tetapi karena yang terjadi di Bait Allah pada waktu itu adalah persekongkolan antara para imam, para rohaniwan di Bait Allah dengan para pedagang ternak dan penukar uang untuk memeras umat yang mau memberikan persembahan. Jadi ceritanya umat yang memberikan korban berupa hewan akan dikerjain. Hewanmu ini tidak layak, tidak sesuai aturan. Tukarlah dengan hewan yang dijual di depan. Tentu umat rugi. Lalu mereka harus memberikan pajak Bait Allah yang hanya bisa diberikan dengan mata uang tertentu yang hanya disediakan oleh para penukar uang di halaman Bait Allah. Tentu kursnya saya berani duga merugikan. Yesus marah. Yesus menelanjangi persekongkolan jahat dari para rohaniwan penguasa dengan para pedagang yang mau memeras
orang banyak. Yesus memperjuangkan keadilan, khususnya bagi mereka yang seringkali diabaikan. Di kesempatan lain misalnya Yesus pernah diperhadapkan kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ditanya oleh orang-orang, kalau menurut hukum Musa dia harus dilempari sampai mati. Lalu apa yang harus kami lakukan? Yesus tidak langsung jawab. Dia tulis-tulis dulu, ya, mungkin dia sambil mikir di tanah. Didesak terus, akhirnya dia jawab, siapa di antara kamu yang tidak bersalah boleh melempar batu lebih dahulu. Akhirnya apa kata Alkitab? Kita bersaksi, kitab Injil bersaksi satu persatu. Mereka yang membawa perempuan itu kepada Yesus pergi, karena mereka sadar mereka juga bersalah. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus melihat ada ketidakadilan. Orang berzina itu nggak mungkin sendiri, minimal berdua. Dan apa yang dibawa kepada Yesus hanya si perempuan. Perempuan ini dia menjadi korban ketidakadilan. Karena itu Yesus membelanya. Sekalipun di akhir Yesus juga katakan kepadanya, pergilah dan jangan berbuat dosa. Nah, ini contoh-contoh dari nilai-nilai yang Tuhan Yesus bawa dan nyatakan. Keadilan, pembelaan terhadap yang lemah, kasih, pengampunan, damai sejahtera. Dan kalau kita mau menjadi saksinya, saksi dari Tuhan Yesus Kristus, maka yang utama saya harus katakan di sini, bukanlah tadi ya mengadakan kebaktian besar, yang mengabarkan Injil, baik. Bukan yang utama, bukan mengetok pintu, tanya Anda sudah percaya Yesus atau belum, ya itu baik-baik aja, asal tidak mengganggu, membuat tidak nyaman. Bukan berdiri di perempatan jalan berkhotbah, silahkan aja sih, tapi apa faedahnya? Yang utama menjadi saksiku bagi Yesus adalah mensaksikan nilai-nilai yang Tuhan Yesus Kristus hidupi dalam hidup dan pelayanannya. Tadi, kasih, pengampunan, keadilan, pembelaan terhadap yang remah, empati, bela rasa. Dan itulah bentuk kesaksian yang paling penting. Ketika kita mau mengabarkan Kristus, menjadi saksi Kristus, tidak ada jalan lain selain menghidupi nilai-nilai ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman remaja, saya mau menutup dengan sebuah cerita yang akhir-akhir ini sedang viral ya. Anda tentu tahu apa yang terjadi di Amerika beberapa waktu lalu. Ada sebuah peristiwa di mana seorang pria turunan Afrika Amerika ya, atau Afrika Amerika, kulit hitam sebutlah begitu, namanya George Floyd ya. Dia melakukan sebuah tindak kriminal ringan. Lalu ada seorang polisi, sebenarnya ada beberapa orang polisi, seorang polisi yang membekuknya, dia berlutut atau dia menindih dengan lututnya, menindih wajah atau muka leher dari George Floyd ini selama 9 menit, saya lupa 26 detik, sampai George Floyd akhirnya meninggal dunia. Polisi ini namanya Derek Chauvin, dan peristiwa ini dan menjadi sebuah katalis ya yang karena sudah terjadi begitu banyak peristiwa di mana orang-orang khususnya dari kelompok kulit hitam yang mengalami kekerasan dari aparat keamanan, dan biasanya polisi yang melakukan itu bebas atau hukumannya ringan ya. Orang mulai bergerak. Anda mungkin pernah dengar istilah gerakan BLM ya, Black Lives Matter. George Floyd menjadi ikon dari gerakan ini. Kalimat terakhir yang dia ungkapkan ya, I cannot breathe, aku gak bisa nafas, menjadi sebuah kalimat yang banyak ditulis di mana-mana. Dan orang berdemo, orang menggalang dukungan dari berbagai macam kelompok, bukan cuma orang kulit hitam, tapi orang kulit putih, orang Asia, orang mana-mana. Mereka yang merasakan ketidakadilan yang terjadi di Amerika Serikat. Dan akhirnya apa yang terjadi baru-baru ini?
Pengadilan memberikan vonis bahwa Derek Chauvin, polisi yang menindih George Floyd itu, dinyatakan bersalah untuk manslaughter, ya, pembunuhan. Dan ini vonis yang revolusioner, katanya baru kali ini terjadi. Dan ini menjadi sebuah momentum yang penting, diakui oleh banyak orang, bahkan juga oleh Presiden Amerika saat ini Joe Biden. Tapi ada satu orang yang sangat penting dalam peristiwa ini yang sampai akhirnya menghasilkan vonis bersalah untuk Derek Chauvin. Siapa dia? Dia adalah seorang remaja yang namanya Darnella Frazier. Apa yang dilakukan Darnella Frazier? Ketika George Floyd ditangkap dan ditindih lehernya oleh Derek Chauvin, Darnella merekam peristiwa itu. Anda bayangkan ya, sekalipun dia diteror, dia ditakut-takuti, dia diancam oleh Derek Chauvin maupun oleh polisi yang ada di situ berhenti merekam dan sebagainya, dia tetap merekam itu. Sambil mengatakan berhenti, jangan lakukan itu, stop. Tapi si Derek Chauvin tetap menindih leher George Floyd. Dia tetap lakukan itu, dan rekamannya yang kemudian menjadi viral dan menjadi bukti penting dalam pengadilan Derek Chauvin mendatangkan sebuah perubahan yang luar biasa. Keadilan akhirnya ditegakkan karena seorang gadis muda berani menghadapi ancaman, menghadapi tantangan untuk bisa menyatakan kebenaran. Kamu adalah saksiku, kata Tuhan Yesus. Maukah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan menghidupi nilai-nilai Kristus? Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia yang telah Kau curahkan kepada kami. Kiranya Engkau juga mau memberkati bangsa dan negara ini agar cepat terbebas dari pandemi virus corona yang sedang menimpa, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Tuhan, berkatilah gereja kami agar dapat menjangkau lebih luas saudara-saudara kami yang terkena dampak dari musibah pandemi ini. Tuhan, berkatilah juga program-program dari majelis jemaat serta program-program remaja agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tuhan, berikanlah jalan keluar kepada teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan. Bimbinglah mereka agar mereka dapat mendapatkan jawaban-jawaban dari segala pertanyaan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengabulkannya. Hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami Tuhan panggil menjadi saksi-saksi Kristus. Sekalipun kami masih remaja, kami masih muda, tapi kami percaya dimanapun Tuhan hadirkan kami, Tuhan akan mampukan kami menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa, menyatakan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kami. Bukan karena kami kuat, karena kami sanggup, tetapi pertama-tama karena Tuhan sendiri akan memampukan, menguatkan, menyanggupkan kami. Maka biarlah kami menjadi saksi di tengah kehidupan keluarga kami, di tengah lingkungan pergaulan kami, lingkungan sekolah kami, gereja kami, masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kami.
Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang terjadi. Berilah kekuatan kepada para pemimpin kami agar boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar bagi kehidupan bersama. Pakai juga kami untuk melakukan bagian kami sebagai pelajar, sebagai remaja-remaja Kristen, menyatakan atau mensaksikan kasih, pengampunan, bela rasa, keadilan bagi atau di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lewat mereka Tuhan menjaga, memelihara di kehidupan kami. Biarlah juga lewat mereka nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami untuk boleh mengasihi mereka seperti kami sudah Tuhan kasih lewat orang tua kami itu. Kami mau berdoa juga untuk persekutuan kami, sekalipun sampai saat ini kami masih belum bisa berkumpul secara fisik, tapi kami percaya dalam Tuhan kami tetap dipersatukan menjadi anak-anak-Mu, menjadi para remaja Kristen yang boleh menjadi berkat. Pakai kami lewat segala keberadaan, bahkan keterbatasan kami saat ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kami mau menyerahkan diri kami, khususnya kalau dalam beberapa minggu ke depan mungkin kami akan menghadapi berbagai ujian di akhir tahun pelajaran ini dengan segala kesulitan yang ada lewat sarana online. Biarlah Tuhan mampukan kami, Tuhan juga mampukan para guru kami untuk membimbing kami, mendampingi kami dalam tahap akhir pelajaran di tahun ajaran ini. Kami mau serahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa negara kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lanjutkanlah kehidupanmu dengan tetap menjadi saksi Kristus dengan menyatakan nilai-nilai Kristus dalam dan lewat kehidupan kalian. Maka biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu kini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.